Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam KBM Sejarah Indonesia. Di pertemuan kali ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu tentang revolusi menegakkan NKRI. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kondisi dan tantangan pada awal kemerdekaan Indonesia. Di pertemuan kali ini pun kita masih membahas tentang bagaimana kondisi dan tantangan di awal kemerdekaan Indonesia itu. Baik, langsung saja. Tantangan dan reaksi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah kedatangan sekutu dan nikah. Nah, mungkin kalian masih ingat materi mungkin bagi kelas IPS itu di mata pelajaran sejarah peminatan, ataupun jika kalian masih ingat materi di zaman SMP atau MTS, bahwa Perang Dunia Kedua itu melibatkan dua buah kelompok atau dua buah blok. Yang pertama adalah blok sekutu, dan yang kedua adalah blok sentral. Blok sentral itu diisi oleh Jepang, Italia, dan Jerman. Sedangkan sekutu diisi oleh Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Nah, seperti yang sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya, Perang Dunia Kedua itu berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945 yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Jadi, Perang Dunia Kedua itu berakhir dengan kemenangan di pihak sekutu. Sekutu muncul menjadi pemenang dalam Perang Dunia Kedua tersebut. Tradisi dalam sebuah perang, ya, jadi dalam sebuah perang itu selalu ada tradisi di mana negara yang menjadi pemenang dalam perang itu berhak untuk menentukan nasib negara-negara yang kalah dalam perang tersebut. Ya, tidak menganehkan jika di akhir Perang Dunia Kedua, ya, Jepang, Jerman, dan Italia adalah pihak yang kalah dan mereka harus siap menerima segala konsekuensi yang akan diberikan oleh pihak pemenang perang. Dalam hal ini yaitu sekutu. Nah, pada Perang Dunia Kedua, ya, di mana pihak sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Soviet keluar sebagai pemenang, maka negara-negara bekas jajahan, ya, negara-negara bekas jajahan Jepang yang merupakan pihak yang kalah dalam Perang Dunia Kedua itu menjadi tanggung jawab sekutu. Bapak ulangi lagi, ya. Dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh pihak sekutu, dalam hal ini Inggris, Amerika, Prancis, dan Soviet, maka negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia Kedua tersebut harus menyerahkan negara-negara bekas jajahannya itu ke pihak sekutu. Khusus untuk Jepang, yang pada saat Perang Dunia Kedua itu menduduki wilayah Indonesia yang berhasil mereka rebut dari Belanda, maka ketika Jepang sudah dinyatakan kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka Jepang harus menyerahkan tanggung jawab Indonesia kepada sekutu. Nah, ini adalah perjanjian, ya, antara sekutu dengan pihak sentral yang kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian Belanda yang merupakan bagian dari negara sekutu di Perang Dunia Kedua itu menganggap bahwa Indonesia yang diduduki oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua itu harus kembali menjadi daerah jajahan mereka seperti sebelum Jepang menduduki Indonesia. Jadi, keinginan Belanda itu adalah
ketika Perang Dunia Kedua sudah berakhir dan Jepang itu sudah kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka Belanda menginginkan agar Indonesia kembali menjadi daerah jajahan mereka seperti sedia kala. Jadi di sini paham ya, bahwa keinginan Belanda ya itu seiring sejalan dengan keinginan sekutu, di mana negara-negara bekas jajahan Jepang itu harus diserahkan kepada sekutu. Dan untuk Indonesia, maka Indonesia harus dikembalikan kepada Belanda. Ya, karena Belanda dan sekutu adalah pihak pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi nasib Indonesia itu menurut versi sekutu maupun versi Belanda itu tidak berhak untuk merdeka. Jadi Indonesia harus kembali dijajah oleh Belanda sesuai dengan kesepakatan antara sekutu dengan Jepang. Nah, berdasarkan hasil perundingan antara Inggris dan Belanda yang disahkan pada tanggal 24 Agustus 1945 serta dengan diperkuat dengan adanya perjanjian Potsdam, ya, akhirnya ya disepakati bahwa Belanda akan membentuk sebuah lembaga, sebuah organisasi yang bernama NICA, kependekan dari Netherlands Indies Civil Administration, yang akan bertugas untuk mengambil alih Indonesia setelah sekutu atau Inggris berhasil memulihkan keamanan di Indonesia. Jadi berdasarkan perjanjian antara Inggris dan Belanda, ya, Inggris di sini akan datang terlebih dahulu ke Indonesia dan memulihkan keamanan di Indonesia. Setelah Indonesia aman, maka Inggris akan secara resmi menyerahkan kembali Indonesia kepada Belanda untuk dijajah kembali oleh Belanda. Itu ya. Jadi di sini sangat-sangat digambarkan bahwa negara kita itu sama seperti boneka. Boneka itu maksudnya tidak berhak untuk merdeka dan harus rela dan harus ikhlas dijadikan bahan mainan oleh negara-negara Eropa. Nah, lanjut ya, nanti kita akan bahas bagaimana responnya. Nah, kemudian tantangan dan reaksi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama adalah kedatangan sekutu dan Nica. Tadi di awal dijelaskan bahwa sekutu dan Nica sudah sepakat akan datang ke Indonesia, ya, di mana sekutu akan datang terlebih dahulu, yang diwakili oleh Inggris, kemudian mereka akan memulihkan kondisi di Indonesia. Setelah pulih, maka Indonesia akan diserahkan kepada Nica untuk kembali dijajah oleh Belanda. Nah, kedatangan sekutu dan Nica itu terjadi pada tanggal 16 September 1945, atau kurang lebih 1 bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, tentara sekutu itu datang ketika Indonesia sudah memaklumatkan atau sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, daerah tempat pendaratan tentara sekutu di Indonesia itu adalah di Tanjung Perak, yang masuk dalam administrasi kota Surabaya sekarang. Tentara sekutu itu berada di bawah komando Laksamana Muda Petersen. Nah, ini adalah foto dari Sir Philip Christison. Siapa Sir Philip Christison, Pak? Ini bukan Petersen ya. Kalau Petersen ini adalah panglima atau pemimpin komando tentara Inggris. Sedangkan ya, Philip Christison ini adalah sebuah organisasi, ya. Philip Christison ini adalah pemimpin sebuah organisasi yang dibuat oleh sekutu atau Inggris khusus untuk ya mengurusi wilayah Indonesia. Jadi perlu kalian pahami, pada tanggal 16 September 1945 tentara sekutu itu mendarat di Surabaya. Dalam pendaratan itu,
ternyata di dalamnya itu bukan hanya orang-orang Inggris saja, bukan tentara Inggris saja, melainkan ada pula rombongan yang dipimpin oleh Van der Plas dari Belanda dan Van Mook yang merupakan pemimpin Nica. Jadi di sini Inggris atau tentara sekutu datang ke Indonesia secara diam-diam juga menyusupkan orang-orang Belanda dalam rombongan tersebut. Ya, orang Belanda ini dipimpin oleh Van der Plas dan Van Mook yang merupakan pemimpin Nica. Nah, ketika mendarat di Indonesia, tentara sekutu dan Nika ini akhirnya sepakat untuk membentuk AFNE, Allied Forces Netherlands East Indies, atau Tentara Sekutu untuk India Belanda. Jadi Tentara Sekutu untuk Indonesia. Nah, Tentara Sekutu yang bertugas khusus di Indonesia ini berada di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Nah, ini dia. Jadi beliaulah yang bertanggung jawab untuk memimpin tentara-tentara sekutu di Indonesia. Apa tugas AFNE yang dipimpin oleh Christison tersebut? Yang pertama adalah menerima penyerahan diri dari tangan Jepang. Jadi, prajurit-prajurit Jepang di Indonesia itu diminta untuk menyerahkan diri langsung kepada sekutu yang diwakili oleh AFNE. Yang kedua, tugas dari AFNE adalah membebaskan tawanan-tawanan perang dan interniran sekutu. Jadi, ketika Jepang dulu di awal Perang Dunia Kedua tahun 1941-1942 datang ke Indonesia dan mengalahkan Belanda, banyak sekali tentara-tentara Belanda yang ditawan oleh tentara Jepang. Nah, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, tawanan-tawanan perang, ya tentara-tentara Belanda itu harus dibebaskan. Ya, harus dibebaskan dan ini merupakan tanggung jawab AFNE untuk membebaskan tawanan-tawanan perang tersebut. Yang ketiga, tugas AFNE itu adalah melucuti dan memulangkan tentara Jepang ke negaranya. Jadi, tentara-tentara Jepang yang masih ada di Indonesia di bulan September 1945 itu harus menyerahkan senjata-senjata yang mereka miliki semuanya kepada AFNE. Setelah senjata mereka diserahkan kepada AFNE, maka mereka yaitu tentara Jepang ini akan dipulangkan kembali ke negara asal mereka yaitu Jepang. Nah, tanpa sepengetahuan sekutu, ya ternyata ketika Indonesia proklamasi bulan Agustus 1945 dan menyatakan diri sebagai negara merdeka, banyak barisan-barisan tentara atau barisan-barisan kepemudaan yang berinisiatif bergerak sendiri untuk melucuti senjata tentara-tentara Jepang. Ya, jadi di bulan Agustus sampai bulan September itu banyak tentara-tentara Jepang yang senjatanya itu sudah dirampas oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Makanya nanti di peristiwa perang di Surabaya itu ketika sekutu atau AFNE ini hendak melucuti senjata tentara Jepang pihak AFNE marah. Kenapa? Karena ternyata tentara Jepang itu senjatanya sudah terlebih dahulu dirampas atau direbut oleh pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia. Dan nanti AFNE di situ memaksa kepada para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia agar menyerahkan senjata yang mereka rampas dari Jepang kepada AFNE. Tetapi para pejuang kemerdekaan itu nanti tidak mau dan akhirnya nanti meletuslah perang 10 November di Surabaya itu. Nah, tugas sekutu yang keempat atau tugas AFNE yang keempat itu adalah menciptakan kedamaian dan ketertiban untuk kemudian menyerahkan kepada pemerintah sipil. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kedamaian dan ketertiban di mana? Nah,
Kedamaian dan ketertiban yang diciptakan itu adalah kedamaian dan ketertiban di Indonesia. Jadi di awal diterangkan bahwa AFNE ini bertanggung jawab agar membuat situasi di Indonesia itu damai, ya, tidak bergejolak dan tertib sehingga nanti Indonesia dapat dengan mudah diserahkan kembali kepada Belanda untuk dijajah. Ya, diserahkan kepada pemerintah sipil. Pemerintah sipil ini yaitu pemerintah kolonial Belanda. Dan yang kelima, tugas AFNE itu adalah mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk kemudian diadili sesuai hukum. Nah, dari pemaparan tadi, dari awal sampai sini, mungkin kita bisa menarik satu kesimpulan, di mana ternyata terdapat dua persepsi yang berbeda antara sekutu dengan Indonesia setelah Perang Dunia Kedua itu berakhir. Pihak Indonesia menganggap bahwa dengan kalahnya Jepang di Perang Dunia Kedua, dengan adanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, maka pihak Indonesia sudah resmi memproklamasikan kemerdekaannya dan menjadi negara merdeka. Jadi menurut versi Indonesia, ketika terjadi vacuum of power dan Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, maka secara resmi Indonesia itu sudah menjadi negara yang merdeka. Negara merdeka dan kemerdekaannya itu wajib dihargai dan dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Nah, tapi ya versi Sekutu dan Belanda itu berbeda. Menurut versi Sekutu dan Belanda, Indonesia itu statusnya itu masih daerah jajahan Jepang. Karena Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka status Indonesia itu berpindah, ya, berpindah dari daerah jajahan Jepang menjadi kembali daerah jajahan Belanda. Jadi di sini ya perbedaannya. Jadi Belanda menganggap bahwa sesuai dengan perjanjian antara Jepang dan Sekutu, Indonesia akan dijajah kembali oleh Belanda. Jadi Indonesia mau tidak mau tidak berhak untuk merdeka dan harus ikhlas, ridho lillahi ta'ala dijajah kembali oleh Belanda. Tapi menurut Indonesia, Indonesia itu sudah merdeka karena sudah proklamasi dan Belanda tidak berhak untuk kembali menjajah Indonesia yang notabene adalah negara merdeka. Nanti dua persepsi ini, ya, perbedaan ini, perbedaan menurut versi Indonesia dan versi Belanda maupun Sekutu ini, inilah yang akan menimbulkan sebuah peperangan besar di Republik kita pada periode tahun 1945 sampai 1949. Jadi selama kurang lebih ya 4 tahun Indonesia harus berjuang berdarah-darah melalui jalur perang maupun diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dan Belanda pun itu harus berjuang sekuat tenaga agar mengembalikan Indonesia menjadi daerah jajahannya. Jadi disinilah puncak atau klimaks dari perjuangan kemerdekaan kita. Ya, perjuangan yang menggunakan dua metode, yaitu metode diplomasi maupun metode perang. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana cara dan strategi Indonesia agar bisa mempertahankan kemerdekaannya dan berhasil membuat Belanda angkat kaki dari Republik kita ini. Karena jika secara kalkulasi kekuatan kita kalah jauh di bawah Belanda maupun Sekutu. Bisa kalian lihat secara teknologi persenjataan, Belanda dan Sekutu itu lebih modern, lebih terlatih, lebih terampil. Sedangkan di pihak Indonesia, negara kita ini tentaranya belum terlatih dan terampil, kondisi ekonomi sedang carut-marut, persenjataan pun tidak lengkap. Terbayang sekali bagaimana kondisi Indonesia pada masa itu harus berjuang melawan dua negara yang sangat kuat dan sangat besar. Nah,
Bagaimana reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan Sekutu dan Nica yang hendak kembali menjajah Indonesia? Reaksi-reaksi atau respon-respon rakyat itu beragam di berbagai daerah. Ada banyak sekali reaksi. Nanti yang akan Bapak angkat di sini salah satunya itu adalah pertempuran 10 November Surabaya. Ya, pertempuran ini berlangsung kurang lebih 18 hari dari tanggal 10 November sampai 28 November 1945. Lokasinya itu adalah di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Pemicu perang, pemicu perangnya tadi di awal sudah dibahas, tentara sekutu datang ke Surabaya ingin melucuti ya tentara-tentara Jepang, senjata tentara-tentara Jepang, tapi ternyata tentara-tentara Jepang itu senjatanya itu sudah lebih dahulu dilucuti oleh para pejuang kemerdekaan dan pihak sekutu atau AFNI ini merasa marah dan meminta agar senjata-senjata yang dirampas oleh para pejuang kemerdekaan itu diserahkan. Tapi para pejuang menolak dan akhirnya diultimatum oleh Inggris atau oleh sekutu ini, jika tidak mau menyerahkan senjata milik Jepang itu, maka Surabaya akan dibumi hanguskan. Itu secara singkat, ya itu. Dan terlebih ketika situasi sedang memanas, ya, kemudian muncul peristiwa tewasnya Jenderal Malabi yang merupakan salah satu pemimpin tentara Inggris di Surabaya, dan inilah yang memantik terjadinya perang 10 November. Nah, siapa tokoh yang paling berjasa dan paling berpengaruh dari pertempuran 10 November? Yang pertama, tokoh yang paling berjasa itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa, Pak? Apa peran dari Kiai Haji Hashim Asy'ari ini? Kiai Haji Hashim Asy'ari itu adalah seorang tokoh figur yang menjadi panutan khususnya bagi umat Islam di wilayah Jawa, khususnya Jawa Timur, dan beliau memiliki karisma yang sangat kuat pada masa itu. Ya, segala masalah-masalah kehidupan baik sosial, politik, negara itu sering dikonsultasikan kepada beliau. Nah, khusus untuk peristiwa di Surabaya, ketika terjadi reaksi-reaksi gesekan-gesekan antara rakyat Surabaya dengan tentara-tentara sekutu itu, banyak rakyat yang meminta saran kepada beliau. Bagaimana ini? Ya, kita diminta menyerah dan kita diminta secara sukarela untuk kembali dijajah oleh Belanda. Nah, maka Kiai Haji Hashim Asy'ari pada waktu itu melakukan perundingan dengan ulama-ulama atau kiai-kiai yang lain yang ada di Jawa Timur dan akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan yang sering kita kenal sebagai resolusi jihad, di mana Kiai Haji Hashim Asy'ari pada saat itu berfatwa bahwa wajib hukumnya bagi setiap orang yang mampu ya pada waktu itu untuk mempertahankan tanah air ya, sekalipun harus berkorban dengan nyawa. Jadi resolusi jihad ini berfatwa bahwa wajib hukumnya berperang untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan siapa yang wafat dalam perang tersebut, dalam hal ini yang wafat dalam mempertahankan tanah air dan kemerdekaan, itu ya berstatus sebagai syuhada atau orang yang wafat dalam keadaan syahid. Nah, fatwa inilah yang kemudian membuat para pejuang-pejuang kemerdekaan itu menjadi lebih bersemangat ya dan lebih berani untuk melawan tentara sekutu yang secara persenjataan dan lain-lainnya itu jauh melampaui kita. Tapi dengan tekad dan semangat juang ya dan didukung dengan adanya resolusi jihad ini di mana perang ini dianggap sebagai jihad dan jika wafat itu statusnya adalah syuhada, maka rakyat Jawa Timur, khususnya Surabaya, semakin termotivasi. Terlebih pada saat itu Bung Tomo, ya salah satu pejuang itu berpidato di stasiun radio yang semakin mengobarkan semangat juang. Sehingga mau tidak mau pertempuran 10 November ini menjadi salah satu palagan yang paling besar di periode 45 sampai 49. Maka tidak aneh
jika 10 November sampai sekarang itu sering diperingati ya sebagai Hari Pahlawan. Nah, itu ya. Apakah hanya di Surabaya saja? Tidak ya. Reaksi bangsa Indonesia terhadap kedatangan Sekutu dan Inka itu banyak ya, terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya ada pertempuran 5 hari di Semarang dari tanggal 14 sampai 19 Oktober 1945. Ada pula peristiwa Medan Area 20 November sampai 15 Desember 1945. Dan ada pula peristiwa Bandung Lautan Api yang terjadi 24 Maret 1946. Jika kita lihat di gambar di sini, ya, ini adalah salah satu gambar momen ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api, ya, 1946, di mana para pejuang, para tentara Siliwangi itu dipaksa untuk keluar ya dari Bandung, dan ketika dipaksa untuk keluar dan terdesak itu, para pejuang kemerdekaan itu di daerah Bandung itu tidak ikhlas, tidak ridho jika Belanda dan Sekutu itu menguasai Bandung beserta fasilitas-fasilitasnya. Sehingga para rakyat Bandung, masyarakat Bandung pada waktu itu berinisiatif untuk meninggalkan kota Bandung dengan terlebih dahulu membumi hanguskan ya segala fasilitas-fasilitas yang ada dengan harapan atau dengan tujuan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut tidak akan bisa digunakan oleh tentara Sekutu. Terbayang ya bagaimana besarnya pengorbanan para masyarakat bahu-membahu bersama para laskar maupun para tentara berjuang mempertahankan kemerdekaan di situasi perang yang walaupun secara matematis pada waktu itu ya kita sangat jauh ya jauh apa secara persenjataan kita jauh kalah ya dari segi keterampilan bertempur kita kalah, tapi dengan semangat keinginan untuk merdeka maka segala hal pun apapun dilaksanakan. Jika tadi di Surabaya mereka para pejuang itu walaupun modal nekat ya dengan didukung dengan semangat jihad ya mereka berani melawan, dan di masyarakat Bandung pun sama. Mereka rela mengorbankan harta benda ya demi perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, sisanya bisa kalian pelajari lagi bagaimana reaksi-reaksi bangsa Indonesia di berbagai daerah. Ada Palagan Ambarawa dan lain-lain, Puputan Margarana dan sebagainya. Silahkan kalian eksplor lagi, pelajari lebih jauh lagi untuk meningkatkan atau untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita ya terhadap republik ini. Bagaimana sejarah republik kita ini ketika lahir dan kemudian bertahan untuk merdeka ya dengan cara mempertahankan diri dengan cara perang melawan Belanda dan Sekutu yang pada waktu itu merupakan negara superpower yang berstatus sebagai pemenang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.